Kenapa? Dari tadi? Kaget aku. Dari tadi kenapa kok kayak orang bingung gitu ngelamun? Kenapa? Ada yang bisa dibantu gitu? Ya nih Pak Kata, saya bingung banget memikirkan siswa, terutama anak didik saya nih yang kelas 8C. Iya, kenapa kelas 8C kalau boleh tahu? Banyak sih sebenarnya, ada beberapa masalah kalau saya perhatikan, saya ini ya, anak-anaknya. Pertama tentang kehadiran. Kalau di absen kan sama saya wali kelasnya selalu tiap hari ngasih anak ya, malam hari yang nge-share gitu. Anak-anak besok bagian absen ganjil. Absen ganjil itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu harus datang. Pas saya datang ke sini kan saya sebagai wali kelas tiap hari ke sekolah mengontrol anak ya. Ternyata di absen ada aja yang tidak masuk. Apalagi pelajaran saya juga sama gitu ya, padahal saya udah ngasih tahu dari semalam. Sampai saya bertanya lagi ke siswa, ini pada kemana ini anaknya? Anaknya ada yang nggak tahu Bu, banyak kan bilang gitu kalau ditanyakan ya. Oke, baik. Berarti kita kali ini kita diskusi aja ya Bu ya Bu. Kita diskusi, berarti setelah diskusi ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita Bu? Ya, saya pengen pemasahannya gimana nih biar siswa itu ternyata tiap hari hadir. Berarti kita sepakati ya, berarti diskusi kita kali ini bagaimana caranya siswa itu tiap hari bisa hadir terus ke sekolah. Kecuali itu. Tadi itu kalau sakit, ada pemberitahuan ya ke wali kelas. Ya. Kalau boleh tahu Bu, satu kelas itu, kelas 8C itu ada berapa siswanya Bu? Ada 34 ya. Ada 34 siswa. Terus kalau ini kan udah kata MT ya, tatap muka. Berarti sistemnya seperti apa tuh kata MT itu? Absen itu dibagi dua sesuai absen ganjil dan absen genap. Ya, itu udah saya share. Satu absen genap itu kira-kira ada 16 orang ya. 16 orang. Absen ganjil juga sama. Sama 16 orang. Nah, terus ini Bu, pembagian absen ganjil genapnya berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan tempat lingkungan? Berdasarkan absen juga, berdasarkan nomor absen. Nomor absen. Jadi berdasarkan nomor absen. Jadi absennya ganjil berarti masuk ganjil gitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, terus kalau saya boleh tahu daftar kehadiran dari yang ganjil dengan yang genap apakah sama kehadirannya? Apakah beda-beda? Kalau yang ganjil seperti apa? Yang ganjil kan sesuai nomor absen tadi ya, seperti nomor 1 misalnya Adelia misalnya gitu, nomor 3 itu absen ganjil. Kalau yang ganjil biasanya hadir itu berapa siswa biasanya? Maksimal ya tadi itu sesuai jumlahnya ada 16. Kalau minimal biasanya berapa? Minimal kalau saya lihat tadi ada yang 10 orang. Paling rendah berapa tuh? Hah? Paling rendah berapa? Paling rendah tadi itu 10 paling rendah. Kalau yang genap? Yang genap kemarin waktu ngasin pas hari Rabu kemarin ada 8 siswa. Ada 8 siswa yang nggak masuk ya. Nah itu kan semakin menurun ya. Itu yang bikin saya greget gitu ya, sedikit greget ke anak gitu. Harus bagaimana gitu ya. Terus Bu Nur sendiri ketika tiap hari mengabsen anak-anak yang ganjil yang punya genap, sudah langsung memberitahukan di grup kelas atau seperti apa? Bahwa kenapa kamu tidak masuk seperti itu? Pernah saya ini langsung menanyakan ke siswa ya. Waktu selesai saya mengajar itu, nih Pak buktinya ya saya lewat HP. Kebetulan saya masuk grup khusus grup kelas 8, wali kelasnya saya sendiri. Ini sekalian grup ini kan untuk memecahkan ini tanya jawab dengan siswa saya sendiri, terus pengen tahu orang tuanya bagaimana ya. Oh berarti ketika misalkan ganjil Bu Nur langsung memberitahukan bahwa siswa yang nggak masuk siap ini si A si B nggak masuk, kemudian nanti menanyakan kenapa tidak masuk. Itu bagian ganjil maupun yang genap seperti itu. Betul. Ya seperti itu. Nah terus selain itu memberitahukan pengumuman di kelas, pernah nggak Ibu langsung menanyakan misalkan ke guru-guru yang lain gitu, kenapa sebab anak ini nggak masuk? Pernah. Seperti apa? Tadi anak-anak saya kenapa sih? Apakah anak-anak saya aja yang nggak masuk gitu ya, yang suka bolos berapa orang gitu?
Ya sama di kelas saya juga gitu. Oh sama di kelas lain juga sama, berarti nggak masuk ya. Misalnya. Itu hasil dari jawaban dari teman-teman guru yang lain ya, wali kelas yang lain juga sama seperti itu. Terus Ibu Nur sendiri sudah pernah nggak menanyakan langsung ke orang tua gitu, kenapa kok anak ibu nggak masuk, pernah nggak? Pernah. Saya kan langsung nanya ini kalau di grup ini, kalau misalnya di telepon itu ya, emang orang tuanya suka nggak ada orang tuanya, alasannya kerja gitu. Orang tuanya, saya butuh bicara dengan orang tuanya juga ya. Ternyata orang tuanya sibuk, nggak ada. Yang di rumah itu paling kakaknya. Terus dia sendiri. Nah ini yang dia sendiri ini sampai saya langsung nanya, kenapa kamu tidak masuk kan gitu ya. Terus katanya dari pembicaranya itu, Bu, saya ke sekolahnya telat. Kenapa telat, kan bangunnya harus subuh, kata saya ya. Biasa kan subuh, sholat subuh dulu. Kalau kamu sholat subuh insya Allah nggak akan telat, karena ke sekolah itu kan masuknya juga jam 7.30. Jadi jam 7 di sekolah untuk beres-beres kelas itu cukup, kata saya gitu ya. Terus itu Bu, nggak ada yang nganter, itu alasannya lagi ya. Jadi alasannya ada yang kesiangan yang pertama, yang kedua karena nggak ada yang nganter. Selain itu ada lagi nggak alasan nggak masuk? Motornya dipakai kakak. Motor dipakai. Kalau boleh tahu, emang anak di sekolah itu harus menggunakan motor, apakah jarak rumah ke sekolahnya jauh, apa seperti apa tuh? Kan sebetulnya sekolahnya dekat-dekat Pak dekat, ya. Dekat. Ada yang di Ciberem gitu ya. Terus daerah sana tuh apa namanya? Yang Kadu Agung ya. Situ kan itu termasuk dekat lah kalau saya mah, menurut saya mah ya. Tuh, jadi kalau jalan kaki bisa makan waktu berapa menit, kalau boleh tahu? Setengah jam juga cukup ke sini. Setengah jam juga cukup ya. Karena sekarang kan waktu masuknya itu kan jam 7.30 ya. Dia berangkat jam 6 juga cukup kok gitu. Datang ke sini jam 7 juga udah bisa gitu. Sudah bisa ya sebetulnya ya. Iya. Sudah bisa. Terus selain karena alasan tadi karena jauh, kemudian tidak ada yang mengantar, kemudian karena mungkin capek harus jalan, ada lagi nggak alasan lain selain itu? Katanya ini nggak ada temannya. Nggak ada temannya. Kan tadi dibagi kelompok ya. Nah, ada daring, ada luring. Saya kan menurut absen, saya nggak berdasarkan lokasi kan. Kalau berdasarkan absen itu, nah ternyata berdasarkan absen itu ada siswa yang berbeda dengan temannya, lokasinya. Nah, ini alasan temannya nggak masuk, Bu, tadi saya mau udah pakai seragam Bu pagi-pagi, tapi kakak nggak bisa nganter, terus mau dengan teman nggak ada temannya, katanya gitu. Jadi itu alasan baru lagi ya. Jadi selain tadi ada juga alasan karena beda kelompok dengan temennya, sehingga motivasi mereka tuh jadi kendor, menurun. Gitu. Jadi malas belajarnya juga seperti itu. Nah, terus dari semua permasalahan tadi, karena alasan-alasan anak tadi yang tidak masuk seperti itu kan, Bu Nur kan sudah banyak melakukan, maksudnya melakukan hal-hal yang sudah Ibu harus lakukan sebagai wali kelas kan. Nah sekarang jadi alasan anak tersebut kedepannya nih, rencana apa yang akan Ibu lakukan sehingga nanti anak itu akan terus termotivasi, tambah rajin lagi belajarnya? Gimana rencananya Ibu biar tambah rajin lagi masuk sekolah? Mungkin dari melihat kejadian itu, mungkin alangkah baiknya ya kalau di kelompoknya itu berdasarkan tempat yang dekat-dekat dulu gitu Pak. Berdasarkan satu kampung gitu ya. Nah, terus bukan berdasarkan absen ganjil genap lagi mungkin ya, gitu. Mungkin ke situ lagi. Itu juga udah pernah sih dulu ya Pak ya. Waktu tahun kemarin kita melakukan kelompok berdasarkan itu tadi rumahnya yang dekat-dekat, tapi alhamdulillah berhasil kan. Anak ikut belajar walaupun ada bukti pemantauan orang tua siswa itu ya. Nah selain tadi berarti pengelompokannya nanti bukan berdasarkan ganjil, tapi berdasarkan tempat wilayah tempat tinggal, juga semangat masuk ke sekolah gitu kan ya Bu. Ada lagi nggak selain yang tadi? Ada anak sekolah. Ya tadi itu membiasakan disiplin juga ya. Jangan mentang-mentang kelompok lagi tapi masih malas ke sekolah. Ini menurut saya dukungan orang tua juga gitu untuk belajar ya anaknya. Jangan dibiasakan anak itu
kesiangan ke sekolah, jadi dibiasakanlah orang tuanya sendiri gitu sebagai orang tuanya ya, membangunkan anak tiap pagi, ayo bangun, terutama sholat subuh tadi. Udah sholat subuh kan orang tuanya harus menyiapkan makanan gitu ya, untuk mempersiapkan anak ke sekolah biar anak itu tadi itu tambah semangat juga gitu. Kalau udah sarapan, udah ya tadi itu udah siap-siap. Berarti nanti rencana kedepannya bersama orang tua nih. Berarti kan untuk melakukan ini semua kan ibu sebagai wali kelas kan butuh bantuan orang tua. Berarti ibu akan seperti apa hubungan dengan orang tua nanti kedepannya? Mungkin saya akan membicarakan sama orang tua langsung gitu ya permasalahannya, agar orang tua itu memotivasi terus anaknya gitu. Oke, siap. Berarti nanti ibu akan mencoba berbicara dengan orang tua biar orang tua selalu memotivasi anak-anak seperti itu ya. Nah, ini kan rencana-rencana ibu nih untuk meningkatkan kehadiran anak di sekolah gitu kan, biar tiap hari masuk semua. Setelah rencana tadi, menurut ibu teman guru atau di sini yang bisa membantu rencana ibu ini siapa kira-kira, coba? Membantu untuk agar orang tuanya hadir. Untuk membantu agar rencana ibu ini berhasil. Butuh bantuan kah ibu atau ibu bisa melakukan sendiri? Butuh bantuan. Terutama siapa? Sama tentang kesiswaannya. Menghubungi kalau bisa gitu rapat. Berarti adanya rapat gitu. Iya. Rapat. Biar sekaligus ngomongnya gitu. Rapat itu rapat evaluasi gitu ya. Betul. Rapat evaluasi tentang kehadiran siswa seperti itu. Nah, berarti itu rencana-rencana ibu yang akan ibu perencanaan laksanakan. Berarti sekarang saya bisa menangkap kesimpulan dari pembicaraan seperti ini ya. Berarti sekarang komitmen apa yang akan ibu lakukan supaya nanti rencana yang tadi ibu laksanakan itu seperti apa, akan seperti terlaksana gitu. Maksudnya komitmen yang akan ibu laksanakan supaya rencana-rencana yang tadi sudah ibu seperti tadi komunikasi dengan orang tua, kemudian membuat pengelompokannya berdasarkan tempat tinggal, kemudian nanti koordinasi dengan siswaan, supaya rencana itu berhasil itu ibu akan seperti apa ke depannya? Tadi itu insya Allah ya, kalau misalnya orang tua tahu permasalahannya terus benar-benar memperhatikan anaknya untuk sekolah dan ternyata di sekolah semuanya guru melihat gitu ada perubahan dan hadir ya, itu ya tadi itu sesuai dengan kurikulum juga ya. Kalau misalnya PTMT sesuai jadwalnya gitu pasti insya Allah lah. Insya Allah ya. Insya Allah gitu. Tetap berjalan tatap muka ya. Nah terus berarti sekarang gimana perasaannya Bu setelah kita diskusi seperti ini? Gimana perasaannya? Apakah lebih enak atau lebih lega sih? Lebih lega ya. Berarti sudah ada solusi yang ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini ya. Ya. Berarti nanti jika nanti memang ibu ada permasalahan lagi, ada kedepannya setelah nanti rencana aksi ibu sudah lakukan kemudian masa kendala, bolehlah kita diskusi lagi ngobrol debat-debatan. Gimana Bu? Iya baik, dengan senang hati Pak Tata saya akan saling membacakan masalah, saling berdiskusi kayak gini enak. Oke siap. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.